Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, mungkin salah satu bisa memimpin untuk berdoa. Silakan siapa? Sinta, boleh? Singkat sempurna. Doa mulai. Doa cukup. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, gimana kabarnya semuanya? Baik. Dari rentang skor 1 sampai 5, kalian semangatnya seberapa? Coba tunjukkan jari kalian. Berapa? 5, ada yang 1. Ada yang berapa? Wah, ada yang 2, ada yang 3. Malah 0 itu. 0. 1, kenapa kok cuma 1 semangatnya? Habis itu apa gimana? Habis putus? Enggak ya, lesu, letih. Oke, nggak apa ya. Karena di pagi hari ini kita belajar fisika, maka kita harus tetap semangat gitu kan. Harus tetap semangat dan juga jaga kondisi badan kita sendiri. Ya, sebelumnya di sini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Julia, kenapa? Sakit. Sakit apa? Kurang tahu. Oke. Oke ya, semoga Mbak Julia cepat sembuh ya dalam juga bisa melanjutkan sekolahnya kembali gitu kan. Baik. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita memulai ya, bisa silahkan persiapkan ya buku tulis, kemudian buku paket, kemudian apalagi alat tulisnya dan lain-lainnya. Oke, karena di sini masih pagi ya, mungkin karena habis bangun tidur gitu kan, ada yang masih menguap, ada yang masih belum melek ibaratnya gitu ya. Kita akan coba senam otak dulu ya. Senam otak itu gimana gitu ya? Biar mengaktifkan kembali otak-otak kiri dan kanan kita itu. Oke. Di sini kalian coba ikuti instruksi saya. Yang pertama adalah silahkan buka tangan kanan kalian dan tangan kiri kalian kepal. Kemudian kalian ganti. Kiri buka, kanan tutup. 1. Ganti. Oke, gampang ya. Kemudian sekarang yang kanan nulis angka 8, yang kiri nulis angka 0. Coba bisa nggak? 8 dan 0. Yang kanan 8, yang kiri 0. Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Coba konsentrasi ya, konsentrasi. Nggak bisa. Oke, tepuk tangan untuk semuanya, silakan. Alhamdulillah. Itu buat apa ya? Ibaratnya buat memantik otak kita loh, biar bangkit gitu, biar bangun. Baik, sebelumnya di sini materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa kemarin? GLB itu singkatan dari apa? Kalau GLBB? Gerak lurus berubah beraturan gitu kan. Nah, untuk materi di pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang gerak parabola gitu ya. Gerak parabola itu menggabungkan antara apa? Menggabungkan antara gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Jadi setelah kita itu kemarin itu belajar tentang GLB dan GLBB, kemudian kita lanjut ke materi gerak parabola, yaitu gabungan antara kedua materi tersebut gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini gerak parabola gitu kan. Udah ada yang tahu belum apa itu gerak parabola? Kalau kalian dengar gerak parabola itu kalian terpikir apa? Anten TV gitu ya, apa? Anten TV. Nah, tapi tidak hanya itu saja gitu kan. Oke, sekarang di sini saya akan coba tampilkan sebuah gambar di sini. Ini apa ini? Gambar roket ya. Roket yang meluncur gitu kan. Roket yang meluncur. Tentunya seseorang itu, orang itu ketika kita pengen meluncurkan roket, itu perlu perhitungan yang sangat detail gitu kan. Bahan bakarnya seberapa, kemudian titik luncurnya di mana itu harus tepat. Gitu ya. Nah, ketika roket ini meluncur, maka dia itu akan membentuk gerakan parabola di sini gitu ya. Kemudian nanti roket kan ada beberapa bagian gitu ya. Bagian yang pertama nanti akan lepas gitu kan, kemudian akan jatuh, kedua juga lepas, yang ketiga juga lepas. Yang terakhir itu menyisakan yang paling ujung aja, yang sampai di luar angkasa gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa Kalau kita nggak bisa ngitung gerak parabola, maka yang terjadi apa? Kita nggak bisa berkomunikasi jarak jauh gitu kan.
satelit nggak ada seperti itu. Nah, kalau misalkan gerak parabola itu nggak dipelajari gitu kan, gimana caranya orang itu menghitung biar dia itu bisa jatuh ke laut gitu kan, biar apa komponen roket itu biar nggak jatuh ke perumahan, itu gimana gitu kan, itu perlu dihitung gitu kan. Nah, Mandiri itu ilmu dari gerak parabola ini itu bisa untuk menghitung ini ya, bisa untuk menghitung roket, kemudian juga gerak parabola itu kita bisa nanti itu mengkalkulasi gitu kan. Mungkin yang cowok kan sering ya main bola, apa nggak pernah main bola? Sering lah. Kalau kita nendang bola itu gimana? Akan melambung gitu kan, akan melambung tinggi, yang membentuk apa? Parabola, seperti itu. Itu ya, itu untuk pembelajaran kita itu adalah tentang parabola juga. Atau teman-teman udah pernah lihat main game Angry Bird itu? Nggak pernah lah ya, yang ketapel itu loh. Gitu kan, dia itu akan membentuk apa lintasan parabola seperti itu. Nah, dalam membuat game itu juga perlu ilmu fisika tadi ya, gerak parabola tadi, biar gamenya itu lebih seru kayak gitu. Ada juga permainan-permainan yang lain yang apa, yang bisa membuat dari gerak parabola ini. Setelah mempelajari gerak parabola, peserta didik itu diharapkan apa? Dapat mampu menganalisis ya pengaruh kecepatan awal benda dan sudut elevasi terhadap jarak maksimum dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik itu mampu menerapkan konsep gerak parabola dalam menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi nanti untuk pembelajaran kita itu akan kita lakukan diskusi ya, diskusi bersama-sama kelompok. Satu kelompok 4 orang gitu ya. Ya nanti sudah saya siapkan kelompoknya menurut gaya belajar kalian masing-masing. Nah kemudian jadi sebelum kita mempelajari gerak parabola ini, kalian tuh harus memahami apa gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang udah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Karena materi tersebut itu sangat berguna untuk apa? Untuk memahami dan mengerjakan materi di gerak parabola ini seperti itu. Baik, di sini saya sudah siapkan ya, ada 9 kelompok di sini. Kelompok pertama ada B dan sebagainya sampai kelompok 9. Baik, silahkan setelah ini kalian bisa berkumpul menurut kelompoknya masing-masing ya, silahkan ya. Kelompok 1 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ya. Silahkan langsung saja ya, silahkan kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini ya, bisa menghadap ke belakang nggak apa-apa. Silahkan. Baik, sudah semuanya ya, sudah siap untuk diskusi. Itu udah saya berikan LKPD ya, gambar kerja peserta didik. Nah, di situ ada beberapa tahap gitu kan. Kalau kita baca di situ, yang pertama ada mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini saya kasih sebuah masalah ya. Masalahnya apa di sini? Ini ada Tegar, wah sekarang Tegar namanya. Kemarin udah AD juga ya. Tegar sedang bermain bola untuk melatih keakuratan tendangannya di lapangan ya. Nah, dia itu sedang berlatih biar akurat itu gimana ya. Nah, ia membawa keranjang dari rumah sebagai bahan untuk latihan. Ini ya, ini keranjangnya ini. Kemudian ia meletakkan keranjang tersebut sejauh 10 meter gitu ya. 10 meter. Ini keranjangnya, kemudian Tegar di sini ya, membawa bolanya. Kemudian Tegar tersebut itu mencoba memasukkan bola dengan tendangan maut kaki kirinya. Ideal ternyata ya Tegar ya. Bola melambung dengan arah 30 derajat. Arahnya itu 30 derajat. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini. Jadi bolanya dari sini gitu kan. Bolanya di sini. Ini tanahnya ya. Kemudian dia itu menendang sehingga dia itu bergerak ya. Arah sana sebesar berapa tadi? 30 derajat seperti itu. Karena ada pengaruh gravitasi, maka dia akan membentuk ini ya, gerak parabola tadi gitu kan, gerak parabola tadi. 30 derajat itu adalah besar sudut antara ini ya, tanah dengan arah gerak bola tersebut.
Ternyata bola itu tidak sampai ke dalam keranjang ya. Nah ini ya, bola itu melambung dengan kecepatan awal 10 meter per second. Jadi kecepatan awalnya atau V0-nya adalah 10 meter per detik. Dan ternyata bola itu tidak sampai ke dalam keranjang. Kemudian Gary itu mengubah ya, mencoba mengubah tendangannya dengan sudut sekarang adalah 45 derajat sekarang. Jadi kalau tadi itu 30, sekarang berubah menjadi 45 gitu kan. Lebih kemana? Ke atas sedikit gitu kan? Ke atas. Baik. Itu 45 derajat. Kecepatan awalnya sama ya. Cuman berubah ininya aja. Apa namanya itu? Sudut elevasi namanya kalau di gerak parabola nanti ya. Sudut elevasinya berubah menjadi 45 derajat, tetapi kecepatan awalnya itu tetap sama gitu ya. Pertanyaannya adalah, akankah bola itu masuk ke dalam keranjang? Kira-kira akan masuk enggak? Kira-kira? Enggak. Kok bisa? Enggak masuk. Oke. Kita keep ya jawabannya. Nanti kita akan jawab di akhir pertemuan ini. Nah, sebelum menjawabnya, marilah kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Jadi di sini di tahap kedua kalian bisa ini ya, bisa mencoba menjawab pertanyaan ini ya. Ada 2 pertanyaan di sini. Dari ilustrasi yang telah disajikan dalam persoalan di atas, apakah ada suatu fenomena fisika yang kalian temukan dari ulasan peristiwa yang telah disajikan di atas tadi? Gitu kan? Enggak kira-kira. Kalau ada nanti apa gitu kan? Kalian coba tulis. Kemudian apa saja yang mempengaruhi jauhnya bola jatuh? Apakah massa bola itu mempengaruhi? Apakah kecepatan awal bola itu mempengaruhi? Apakah sudut elevasi bola itu mempengaruhi? Nah, gitu ya. Ataukah percepatan gravitasi di tempat tersebut itu mempengaruhi gitu ya. Nah, tuliskan juga alasan kalian itu nanti. Jadi itu untuk tahap yang kedua. Nah, setelah itu kalian akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tentang ini ya, tentang membimbing penyelidikan. Jadi kalian nanti bisa mengunduh aplikasi AR ya, Augmented Reality, pada link yang sudah disediakan di lembar kerja peserta didik ya. Di situ ya ada linknya. Kemudian nanti kalian bisa men-scan ya, men-scan barcode ini gitu kan, men-scan barcode ini. Saya contohkan seperti ini. Saya coba contohkan ya. Ini ya. Seperti ini contohnya. Saya coba ya, tak cek lagi. 30. Kecepatan awal masih 8. Kita coba tembakannya. Tak arahkan ke kalian juga. Apakah mengenai kalian? Biar pluk. Kecil ya itunya, apa namanya itu? Nah. Kalian nanti bisa coba ya. Gitu ya. Kalian nanti bisa coba di situ di aplikasinya ya. Kemudian nanti kalian bisa mengisi tabel yang ada di situ ya. Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan kasus fenomena di lingkungan sekitar kita ini. Kemudian yang terakhir nanti kalian bisa mempresentasikan ya hasil dari diskusi kalian. Baik, seperti itu ya untuk pengerjaannya. Silahkan kalian bisa berdiskusi ya bersama teman-teman kalian. Nah, kita akan berdiskusi selama 30 menit ya. Kita akan berdiskusi selama 30 menit sampai jam 8.20, sampai jam 8.20. Sorry, 8.30. 8.20. Silahkan boleh buka bukunya, buka HP-nya, bisa searching gitu ya. Silahkan bisa searching. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa bertanya. Ya, 30 derajat adalah sudut elevasi atau alfanya atau tetanya biasanya gitu. Ya, benar. Bisa, tapi kecepatan beda. Dan tadi gimana tadi? Udah semua. Kira-kira jarak maksimumnya ketika dia sudutnya berapa? Dia itu mencapai jarak maksimum ketika sudutnya itu jarak maksimum yang paling besar itu ketika sudutnya berapa? 45
derajat ya. Jadi kita kalau pengen nendang bola gitu kan, biar pengen jauh banget, itu harus 45 derajat. Biar lebih jauh begitu. Enggak 60 loh, Mas. Tidak 60. Bukan apa ya? Bukan berarti sudutnya itu makin tinggi, makin jauh, itu enggak, Mas. Ketika kecepatan awalnya sama, dia itu akan lebih jauh ketika 45 derajat. Ya kan? Kan kelihatan kan, kalau 30 itu 5,5, 60, 45 itu 6,41 meter ya. 60 derajat malah turun gitu kan. Nanti kalau misalkan 80 derajat kira-kira turun nggak di sini? Turun kan, kayak gitu. Jadi 1, 2, 3 sampai 45 itu naik gitu kan, gravitasinya kemudian turun lagi. Ya, puncaknya itu 45 malah kan. 45 derajat itu maksimalnya puncaknya. Ya gimana? Kuadratin ya? Setengah kan 2A. Setengah kuadrat berapa? Seperempat. Kayak gini ya? Ya kan? 1/2 dikuadratkan. 1 kali 1, 1. Per 2 kali 2, 4. Per 4. Kalau 1/3 dikuadratkan berapa? 1/3 dikuadratkan. 1/9 gitu kan? Kalau 2/3 dikuadratkan berapa? 1/9, kayak gitu. Iya gitu. Oke ya, sudah cukup waktunya ya. Silakan hentikan segala aktivitasnya dulu ya. Silakan handphonenya ditaruh dulu, pulpennya, potlotnya, pensilnya ditaruh dulu ya. Kemudian silakan kalian menghadap ke depan semuanya ya. Silakan kalian menghadap ke depan. Kita akan sedikit rileks dulu ya. Tadi kalian udah diskusi, udah mikir keras gitu kan. Oke. Apa ya, loskan dulu segala pikirannya yang tadi itu, loskan dulu segala beban pikiran, segala beban kerja, beban tugas gitu ya. Merem, pejamkan, bayangkan aja kalian itu di bawah pohon yang rindang, di pinggir air terjun gitu kan. Sangat sejuk sekali, semilir gitu ya. Kemudian ditemani dengan kelapa muda ya, yang segar, dimasukin ke dalam es gitu ya, kelapa mudanya seger banget gitu kan. Kemudian di sana itu sangat sengir gitu kan, santai. Terus kemudian kalian itu menghirup udara, nafas. Yuk kita hirup bareng-bareng, 1, 2, 3. Tahan, keluarkan. Lagi yuk, 3 kali ya. Serot hirup, 1, 2, 3 hirup. Tahan, keluarkan. 1 lagi. Tahan, keluarkan. Oke, sekarang buka mata kalian dan udah habis ya. Oke ya. Nah, sebelum kita diskusi ya, kita akan ice breaking bentar ya ini ya. Akan ice breaking sebentar. Kalian fokus ya. Coba saya lihat kefokusan kalian. Tugas Anda adalah hanya menyebutkan warnanya saja ya. Warna kok, warna ya. Warna aja, bukan katanya ya, bukan katanya, tetapi warnanya. Apa ini? Hitam, gitu ya. Ini? Apa ini? Terus? Oke, ternyata kalian masih fokus. Tepuk tangan untuk semuanya.
Alhamdulillah. Kita lanjut ke presentasi ya setiap kelompok. Siapa awal? Oke, Melinda. Silahkan, boleh maju bersama kelompoknya ke tengah sini ya. Silakan siapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang tahap 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan. Pertanyaannya, setelah kalian mendapatkan pemahaman tentang gerak parabola, jawablah pertanyaan yang telah diberikan pada ilustrasi di tahap 1. Akankah bola masuk ke dalam keranjang jika V0 10 meter per sekon, theta 45 derajat, dan jarak antara bola dengan keranjang adalah 10 meter? Hitunglah juga tinggi maksimum yang dicapai bola. Jawabannya, akankah bola masuk ke dalam keranjang? Ya, bola akan masuk ke dalam keranjang karena Y max dengan rumus V0 kuadrat sin 2 alfa per gravitasi, yaitu X max 10 sama dengan 10 kuadrat kali sin yaitu X Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat kali alfa per 2 kali gravitasi sama dengan 10 kuadrat dikali sin kuadrat dari 45 derajat per 2 kali gravitasi 10 sama dengan 100 dikali dan setengah akar 2 kuadrat per 20 sama dengan 10 kali 1 kali 2 per 2 kali 4 sama dengan 20 per 8 sama dengan 2,5. Baik, ini ya hasil perhitungan dari kelompok berapa tadi? 7 ya. Oke. Kita bisa lihat di situ. Kesimpulannya apa tadi? Bolanya masuk ke dalam keranjang gak? Masuk ya, karena dia hasilnya sama gitu kan. 10 sama 10 gitu ya. Kemudian Y max-nya didapatkan berapa? 2,5 meter. 2,5 meter. Oke. Kita coba lihat pada kasus di awal tadi. Awalnya tegar itu mendang bola dengan sudut berapa tadi arahnya? 30 derajat gitu kan, 30 derajat. Oke, misalkan di sini ya, saya gambarkan di sini bolanya. Kemudian di sini ada keranjangnya gitu kan. Awalnya 30 derajat. Kemudian dia menendang bola, tetapi dia malah nggak sampai gitu kan, nggak sampai. Kemudian ketika kita mengubahnya menjadi ini ya 45 derajat gitu kan, 45 derajat misalnya segini ya, maka apa yang terjadi? Tambah gitu ya, tambah jauh, dan akhirnya dia itu masuk ya ke dalam keranjang bolanya gitu. Jadi ini ya ada perbedaan gitu kan, ketika 30 derajat itu belum masuk, ketika udah 45 derajat langsung masuk ke dalam keranjang. Kira-kira kalau tegar itu nendang 60 derajat, kira-kira melebihi keranjang atau kurang dari keranjang kira-kira? Kurang dari keranjang ya, dengan syarat kecepatan awalnya itu tetap gitu kan, sama-sama 10 gitu kan, 10 meter per second. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan. Beri tepuk tangan semuanya. Setelah ini kita akan kita akan coba assessment ya, assessment atau penilaian ya. Silahkan bisa dikeluarkan handphone kalian, kemudian kalian scan ininya, scan apa namanya itu, barcode-nya. Kalau udah ada yang scan bisa dikirimkan ke grup linknya ya, silahkan. Kalian bisa itu ya, bisa baca di situ, kemudian kalian bisa pilih jawabannya. Di sini jawabannya lebih dari satu boleh? Apa? Ya, 3 soalnya. Klik aja di situ ya, kamu pilih. Kamu klik aja biru-biru itu ya. Kamu centang bisa di situ. Centang.
Kamu cetak aja yang benar gitu ya. Kemudian di nomor 2 kalian bisa ini ya, klik ini, kemudian kalian bisa jawab di sini. Bisa jawab. Habis itu nomor 3 bisa kalian jawab ya. Tendangan milik siapa yang menyebabkan bola melambung paling jauh? Budi atau Andi atau sama gitu ya? Budi. Kalau Budi ya udah Budi gitu. Kalau jawabannya Andi ya Andi gitu terus ya. Kalau sama ya udah sama kayak gitu ya jawabannya. Seperti itu. Jawabannya seperti itu. Kalau sudah, nanti kalian bisa klik finish gitu ya. Finish. Kemudian klik email my answer to my teacher. Klik. Enggak kok. Ini kalian ketik nama lengkapmu siapa, misalnya Amin gitu ya. Kelasnya 11. Sekolahnya SMA Imogiri. Kemudian kodenya saya kasih tahu setelah ini. Apa? Diklik yang kanan. Send to my teacher. Nah itu yang kanan. Grup level itu kelas berapa? Kelas 11 ya sekarang. Yang atas sendiri itu nama apa, Pak? Ya nama lengkap kalian. Terus kelompok tadi atau kelas? Kelas 11 kayak gitu. Kemudian SMA N1 Imogiri. Kemudian email saya ini ya, ahmadaminatullah@gmail.com. Kemudian klik send kayak gitu. Baik, tadi kita udah belajar apa tadi? Materi apa? Gerak parabola ya. Tadi kita udah belajar menghitung apa aja? Yang pertama adalah tinggi maksimum dan juga yang kedua adalah jarak maksimum gitu kan? Tinggi dan jarak itu dipengaruhi oleh apa aja tadi? Kecepatan awal, elevasi, kecepatan awal gitu ya. Dan juga satu lagi apa? Percepatan gravitasi gitu ya. Itu yang mempengaruhi dengan gerak parabola. Nah, setelah ini kita akan mengisi nih ya penilaian diri ya, penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Jadi nanti kalian satu kelompok menilai satu orang satu. Misalkan siapa? Nadia nilai Salwa, Salwa nilai Ibnu, Ibnu nilai Nathan, Nathan nilai Nadia gitu ya, muter kayak gitu. Nah, silahkan bisa di sininya ya. Di situ link Google Form. Oke ya, sudah selesai semua ya. Bisa ditaruh dulu handphonenya semuanya yuk. Silahkan bisa ditaruh dulu semuanya. Silahkan bisa menghadap sini semuanya yuk. Menghadap sini semuanya. Taruh dulu handphonenya. Oke, gimana perasaan kalian belajar di pagi hari ini? Senang. Alhamdulillah ya. Tadi kita memakai aplikasi dan AR buat apa? Buat belajar gitu ya. Mungkin itu hal yang baru ya buat kalian semua. Gitu. Baik, karena ini materi parabola, gerak parabola itu selesai. Untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang itu ya, apa itu? Latihan-latihan soal pada gerak parabola ini. Jadi kita akan perdalam lagi materi gerak parabola dengan beberapa latihan soal untuk pertemuan di minggu depan seperti itu. Baik, karena waktunya udah selesai di sini ya, dan 2 jam pelajaran. Sebelum mengakhiri, marilah kita tutup dengan berdoa. Mungkin silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Silakan siapa? Baik, sekian saja dari saya. Saya akhiri. Semoga sukses selalu ya semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama, mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya semuanya.